Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta. Nah, pada episode kali ini, aku Doi masih bersama dengan Zahra dan Jagat yang di episode sebelumnya kita membahas mengenai persiapan mereka terkait ISMA 2024. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai ISMA 2024 melalui sudut pandang Zahra dan Jagat. Nah, boleh kita say hi lagi ya ke halo Zahra sama Jagat. Udah berapa jam nih kita buat episode kedua ini? Masih sehat dong? Alhamdulillah, pasti lah. Oke, nah di episode lanjutan kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai ISMA 2024 sendiri. Nah, kita mulai dari informasi terkait bantuan biaya hidup atau yang di cover sama Kemdikbud. Nah, dari kalian sendiri udah tahu belum kira-kira angkanya berapa? Nah, kalau sudah mungkin bisa disebutkan, atau jika belum, nah dari kalian sendiri adakah perencanaan anggaran masing-masing dari kalian kayak persiapan konsumsi dan sebagainya gitu? Itu boleh dijelaskan dari Jagat mungkin. Aku sendiri udah dapat bocorannya ya, jadi sekitar per bulan tuh 2.000 dolar Kanada. Itu sekitar kalau dirupiahin mungkin 20 juta lebih dikit lah. Dan itu seharusnya sih cukup ya untuk semuanya, untuk buat dormnya, untuk buat akomodasi, udah buat makan, buat transportasi segala-galanya. Soalnya udah disesuaikan dengan negaranya. Aku itu kan di Kanada, jadi emang standarnya udah pas lah di situ, nggak terlalu lebih, nggak terlalu kurang juga. Jadi alhamdulillah segitu. Aku kira bakal cukup sih nanti di sana. Oke, banyak juga ya. 2.000 US Kanada berarti. Dolar kan? Oh, dolar Kanada. Oke, nah dari Zara sendiri gimana? Kalau aku juga ada bocoran sih sebenarnya. Tapi yang alumni kemarin itu katanya di rencananya itu dapat 1.800, tapi sebulannya mereka dapat 900 kayak gitu. Tapi yang sekarang belum tahu ya, mungkin entah sama atau, tapi isu-isunya bakal dilebihin sih dari alumni kemarin kayak gitu. Jadi 1.800 dolar atau berapa ya kemarin tuh. Tapi belum terlalu merhatiin ke situ sih sebenarnya. Soalnya belum meeting resmi kan, Region 6, awan Region 6 belum banyak dikasih tahu mengenai BBH-nya kayak gitu. Paling sekarang cuman kayak ngerinciin kira-kira di sana butuhnya apa gitu. Terus kira-kira per bulan beli apa aja kayak gitu. Baru gitu-gitunya sih. Oke, Iya. berarti sekarang masih istilahnya belum ada info resmi dari belum resmi. terkait BBH tersebut. Nah, dari kalian udah ada membeli sesuatu kah untuk dibawa ke sana untuk sekarang dari Zara? Baru jaket sih. Jaket. Soalnya excited banget sama musim dingin kan. Jadi kayak yang excited dibeli duluan gitu biasanya. Baru jaket aja. Untuk menghadapi winter ya? Iya. Kedinginan. Nah, kalau dari Jagat sendiri? Aku belum beli apa-apa sih, jadi masih nunggu info lebih banyak dulu. Terus juga nunggu riset dulu lah, kira-kira apa sih yang bakal dibutuhin dan apa yang benar kita harus beli sekarang gitu, nggak bisa kita beli nanti di sana aja gitu. Jadi belum ada sih sejauh ini. Oke, beda lah ya persiapan wanita dan laki-laki tentunya Sobat Jawara. Kalau cewek mikirin outfit. Betul, dan kapan lagi ya Iya. di negara sana. Buat foto-foto. Nah, di ISMA 2024 ini kan pesertanya atau yang apply-nya banyak ya dari seluruh Indonesia. Nah, kalian sendiri sudahkah punya mutual dari mungkin provinsi atau univ lain yang sama lolosnya di host university seperti kalian? Kalau Zara sendiri? Mutual kalau dari Untirta nggak ada ya, tapi udah kenalan sih sama sesama UWRDI di sana, ada 10 orang. 4 cowok, 6 cewek, dan kita udah lumayan dekat, tapi baru by online aja. Kemarin barusan kayak ngadain pertemuan gitu, tapi bukan yang resminya, kayak cuma buat kenalan doang gitu. Terus pemilihan SR itu kayak ketua gitu, ketua dari salah satu UWRDI kita buat kayak mimpin nih gitu, seluruh UWRDI selama di sana kayak gitu. Baru kenalan sekedar gitu doang sih Kak, belum kayak catch up langsung meet up gitu. Oke, berarti dari mahasiswa Indonesia sendiri yang lolos di Yunlin University itu ada 10? Iya, ada termasuk 10. Zahra? Iya, udah kenalan juga, tapi baru by sosmednya gitu. Berarti udah punya grup WA? Iya, udah punya. Nah, kalau dari Jagat sendiri gimana? Sama sih, udah ada grupnya juga. Jadi kalau aku ada 10 orang juga sama. Ini tuh udah ada meeting regional, jadi udah ada meeting yang resmi dari ISMA. Jadi seluruh area, aku dari area Amerika, Kanada udah meet semua. Dan kalau untuk aku juga udah memilih SR juga sama kayak Zara.
Dan kami rencananya untuk kan ngurus visa nanti rencananya bakal bareng sih, itu sekitar di bulan Mei katanya. Soalnya kita masih nunggu, ada yang mau punya paspor, jadi nunggu bikin paspor dulu yang belumnya. Nanti kalau udah baru kita bakal bareng-bareng ke Jakarta buat ngurusin visa. Oke, nah sejauh ini mutual terjauhnya dari provinsi mana? Kalau Jakarta udah tahu. Kalau yang aku tahu sih Surabaya paling Oh, ya. Surabaya. Dia. Orang UNER dia universitasnya. Oke, berarti ya masih satu pulau lah ya. Masih ya. Oke, nah selanjutnya nih terkait eh, ISMA. ISMA kan erat kaitannya dengan pengenalan budaya Indonesia ke host university atau negara tujuan kalian. Betul. Nah, kalian sendiri akan merepresentasikan Indonesia itu seperti apa? Khususnya di mata orang luar, baik dari untuk ke orang Kanada maupun ke orang Taiwan. Iya. Mulai dari Jagat sendiri. Kalau aku sih semoga kita bisa memberikan gambaran yang baik ya bagi orang terhadap orang Indonesia di Kanada nanti, bisa menggambarkan Indonesia tuh ramah, tamah, baik dan sociable banget gitu. Jadi nggak cuma nggak cuma baiknya, nggak cuma pura-pura doang, tapi benar-benar kayak sincere gitu, nggak cuman fake gitu. Jadi ya pengen gitu, sama tentu lewat budaya juga pasti pengen sih, dari batik maupun dari, kalau aku kan ya aku bilangin tadi lewat makanan ya, karena emang cocok dengan jurusan aku gitu. Iya. Oke, kalau dari Sarah sendiri? Kalau aku sih pertama dari personality ya, kayak aku mau mewakilkan kalau orang Indonesia tuh sopan, ramah, terus kayak gak judes kayak gitu tuh. Jadi kayak bisa mingle gitu sama orang sana gitu. Terus kalau terkait budaya itu ya seperti yang tadi aku bilang, aku mau bawa batik Banten, tapi aku mau custom gitu batiknya, kayak warna pink, kan warna kesukaan aku gitu. Jadi kayak ada personalize juga kayak gitu. Terus kayak aku mau ngenalin aja kayak hidden gem dari Indonesia kayak gitu, karena kan di luar sana kan orang luar banyak yang kurang tahu sama batik Banten gitu kan, biar mereka tuh tahu itu. Terus juga aku kan hobi masak ya kak ya, jadi kayak aku di sana pengen bikin pisang goreng, rendang kayak gitu. Pasti di sana ada cultural exchange gak sih? Iya ada. Iya pasti kan. Nanti di acara cultural exchange itu aku pengen pertama pakai batik Banten, terus masak makanan Indonesia kayak gitu, buat orang-orang sana ngerasain kayak gitu. Kan aku di essay-nya juga mention aku pengen ikut asosiasi internasional gitu, AIS di UNRIN kayak gitu. Jadi pasti banyak international student di sana, dan menurut aku itu media yang bagus untuk mengimplementasikan. Aku nih mau bawa budaya Indonesia gitu. Jadi kayak gak cuman ikut ISMA biar bisa keluar negeri doang kayak gitu, tapi juga biar kita keluar negeri kita mau ngenalin Indonesia kayak gitu, kita mau berkontribusi kayak gitu, mengharumkan nama baik Indonesia gitu, baik dari kepribadian dan dari budaya kita seperti itu. Oke, mantep banget nih. Ini Iya. menjawab nih pertanyaan-pertanyaan netizen yang bilang ngapain sih ISMA gitu Iya. kan, ngapain membiayai satu orang dengan puluhan juta gitu Iya. lah istilahnya. Nah, tadi pisangnya mau bawa dari Indonesia juga? Iya. Nanti itu belum dipikirin sih. Iya, nanti di planning lah ya. Oke, ternyata banyak dulu nih. Iya, Bener. bener. Nah, ini berbicara di closure yang lagi booming nih saat-saat atau beberapa waktu yang lalu, di mana banyak netizen di sosmed bilang kayak ISMA tuh agenda atau program pemerintah yang terlalu membuang uang atau membazir uang. Bahkan ada yang komen satu pembiayaan anak ISMA tuh sebenarnya cukup untuk mencukupi 6 mahasiswa berkuliah di Indonesia. Nah, kalau dari kalian sendiri tanggapannya seperti apa? Boleh dari Zah. Mungkin kalau itu tadi kan katanya satu anak ISMA bisa membiayai 6 gitu ya. Mungkin kalau itu mungkin ada benarnya kalau masalah dari hitung-hitungan gitu. Tapi menurut aku sendiri ISMA itu kesempatan buat orang-orang Indonesia gitu, anak-anak Indonesia yang berprestasi gitu kan, yang mesti punya bakat atau apa gitu, untuk bisa nyobain satu semester di luar negeri. Dan menurut aku itu peluang yang bagus sih dari pemerintah kayak gitu, karena pasti kalau kita kuliah di luar negeri kan ada hal yang kayak di Indonesia nggak ada, di luar negeri ada kayak gitu kan. Terus belum lagi kita ISMA tuh banyak nawarin kayak kesempatan buat belajar di universitas terbaik dunia gitu kan ya. Jadi itu menurut aku peluang yang bagus sih, karena kapan lagi kita bisa gratis kuliah satu semester di universitas terbaik di dunia kayak gitu. Pasti kita bakal dapat insight, relasi, dan itu bisa ngebantu kita untuk lebih sukses, lebih improve kayak gitu kan. Toh kalau misalnya kita improve juga kita bisa berkontribusi juga balik ke Indonesia kayak gitu kan. Kayak mungkin kan di kampus Merdeka juga ada kayak praktisi mengajar kayak gitu. Aku sih di esai kayak mention aku nanti di masa depan aku pengen jadi
ikut join take part di kampus mengajar, di praktisi mengajar kayak gitu. Jadi aku pengen kontribusi balik ke Indonesia dari ilmu-ilmu aku yang aku pelajari di Taiwan kayak gitu. Jadi menurut aku bukan buang-buang uang sih gitu. Oke, mantap banget nih. Kalau dari Jagat sendiri gimana? Emang bener sih ya, secara angka emang ISMA tuh programnya nggak murah gitu dibandingin sama bayar UKT mungkin yang di dalam negeri. Tapi kan ada beberapa mungkin hal yang kita nggak bakal bisa dapat gitu di negeri, apalagi tentang masalah expertise yang di daerah luar itu kan beda banget sama Indonesia. Apalagi Indonesia tuh tingkat pendidikannya masih rendah banget, apalagi jumlah atau angka populasi yang berpendidikan tinggi itu kurang dari 5% deh kalau seingat aku. Jadi benar kayak ini tuh bisa membantu banget loh, bisa mendorong anak-anak Indonesia walaupun mungkin cuma 1 semester untuk pertamanya, mungkin nanti dia bakal selanjutnya mungkin pas S2 atau S3 jadi lebih tertarik banget untuk menimba ilmu di luar negeri, bukan hanya di Indonesia doang gitu. Jadi bisa jadi jumping point atau jadi turning point dari mereka mengubah hidupnya dari awalnya mungkin cuma mikir tentang Indonesia aja, tapi sekarang bisa mikir secara global gitu. Iya. Berarti beneran kesempatan emas lah yang Iya. harus dimanfaatkan. Yang dengan penting baik. kita harus ada kontribusi balik gitu ke Indonesia. Jadi kayak nggak cuma kayak nikmatin ISMA tuh nikmatin buat diri sendiri kayak gitu. Iya. Berarti siap nih buat berkontribusi untuk Iya, bangsa. harus ya. Siap. Oke, boleh dicatat nih. Kalau nggak ada kontribusinya, Bang. Iya. Atau kita tagih. Nah, ada lagi nih cuitan dari netizen. Iya, apalagi tuh? terkait banyak ya. Ditagih ya Mas Sarah. Memang lumayan banyak ya ISMA ini Iya. pro kontra. Kontroversi. Iya, kontroversinya. Nah, salah satunya ISMA itu disebut orang atau mahasiswa yang lolos ISMA itu kebanyakan adalah mereka yang strata ekonominya menengah ke atas. Nah, kalau dari kalian sendiri sepakat atau tidak sepakat dan apa alasannya? Boleh jangan. Aku sepakat sih ya, karena emang untuk mempersiapkan berkas-berkasnya untuk bikin paspor, bikin untuk tes bahasa Inggrisnya, apalagi kalau IELTS kan lumayan tinggi ya. Jadi emang perlu kemampuan ekonomi yang lebih tinggi daripada yang biasa. Tapi kalau untuk tahun ini juga udah ada sediain sih jalur khusus atau jalur afirmasi. Jadi buat yang menerima KIP, bidik misi atau dari daerah yang 3T itu ada jalurnya sendiri. Jadi beda dari yang reguler gitu. Jadi menurut aku sekarang udah mulai di-improve lah daripada tahun kemarin kan itu belum ada. Jadi menurut aku pihak ISMA udah introspeksi diri, udah kayak oh mereka tuh tahu gitu ternyata emang ini tuh lebih menguntungkan yang mana ke atas. Tapi mereka sekarang udah mulai kayak lebih aware, jadi kayak oh ya udah nanti kita sediain jalur khusus dan kita lebih lebih semangatnya atau encourage lagi biar yang anak-anak yang menengah bawah tuh bisa loh ternyata. Jadi nggak untuk program itu nggak dibatasin untuk yang ini doang, tapi sebenarnya bisa asal ada niat aja gitu. Oke. Iya. Nah, kalau dari Zara sendiri gimana? Kalau aku kurang lebih sama sih. Mungkin kalau reguler emang mahal gitu persiapannya, kan kita harus IELTS, TOEIC kayak gitu-gitu kan, tes narkoba dan sebagainya gitu. Emang pasti ngeluarin duit kayak gitu. Cuman ya kayak yang tadi Jagat bilang kan sekarang udah ada jalur afirmasi kayak gitu, terus KIP, terus buat daerah 3T kayak gitu. Jadi menurut aku ISMA sekarang udah kayak merangkul anak-anak yang mungkin menengah ke bawah kayak gitu, yang butuh-butuh bantuan kayak gitu. Jadi ISMA tuh tersedia buat kayak seluruh kalangan kayak gitu mungkin. Oke, berarti kalau dibilang kalau dibilang untuk menengah ke atas mungkin sepakat ya, karena kan memang pengeluarannya banyak ya Iya. di awal. Nah, ini berbicara pengeluaran nih, boleh spill nggak habis berapa nih? Dari awal mula tuh tes ini, tes itu sampai sekarang lolos gitu kalian. Siapa yang ingat duluan totalnya? Aku 1 juta lebih deh. 1 juta lebih. Iya. Ya sekitar 1 juta sih kita Berarti sama. Mm-mm. Yang paling mahal apa? Kalau boleh tahu. Duolingo ya. Iya, tes Duolingo. Duolingo. Soalnya aku gagal 1 kali. Oh. Gagal jadi nambah lagi, jadi 2 kali. Kalau aku sekali doang sih untungnya. Jadi lumayan mahal itu hampir 1 juta lah itu. Oke, berarti pengeluarannya tadi Zara 2 kali lipat Iya, ya? 900.000 kali 2. Wow. Wow. Boleh tuh dicatat sobat Jawa. Nah, kalau dari kalian sendiri membahas yang tadi strata menengah ke atas gitu. Kalau dari kalian tadi kan disebutkan ya udah ada jalur KIP, bidik misi dan sebagainya. Kalau dari kalian sendiri ketika memang ada di posisi orang yang bisa mengatur, apakah sistemnya akan tetap dibuat seperti ini atau memang mau ada solusi dari kalian kayak supaya semua strata tuh bisa lah nyoba ISMA gitu. Ada yang mau ngasih bisa solusi mungkin Zahra?
Kalau aku mungkin kan ada beberapa juga ini diskurs baru. Ada anak KKI atau anak IUP, jadi mereka udah kuliah internasional, tapi ikut ISMA lagi. Gimana kan mereka walaupun tanpa ISMA, mereka udah ISIN duluan, udah emang ada programnya, kurikulumnya bakal keluar negeri. Kalau itu aku bakal dibatasin sih, karena emang mereka tuh sebenarnya mampu sendiri gitu. Iya. Nah aku harus ikut ISMA, padahal ISMA kan beasiswa, jadi untuk orang yang nggak bisa tanpa ISMA gitu. Maka jadi aku bakal batasin itu sih. Sama jalur afirmasi mungkin lebih diperluas, jadi lebih banyak kuotanya dan lebih disosialisasikan biar lebih banyak yang mendaftar gitu. Oke. Dari Zara sendiri sepakat dengan solusi? Sepakat sih, karena kan maksudnya jangan kasih kesempatan orang yang dia tuh padahal bisa sendiri kayak gitu, atau enggak kayak dia udah punya kesempatannya sendiri, masa kesempatan orang lain diambil kayak gitu. Jadi kayak biar merata kayak gitu. Terus kayak kalau buat orang yang kesusahan kayak misalnya pengen ikut ISMA tapi nggak mampu bayar APT gitu, misalnya English Proficiency Test gitu, mungkin ini maksudnya kalau aku jadi orang ISMA gitu maksudnya. Iya, yang bisa memberikan solusi. Oh gitu. Mungkin ada subsidi EPT nggak sih? Iya mungkin bisa ya. Sebutkan aja, sebutkan di notis Iya. berikutnya. Bisa jadi kayak gitu ya, kayak Iya, subsidi EPT. Jadi kayak kalau kamu belum mampu tapi bertekad terus kamu punya potensi kayak gitu, mungkin bisa disubsidi kali ya Ya, kalau di EPT-nya. kampus lain malah ada yang digratisin, Oh, malah ada? dibayarin ada EPT. Oh, iya? Ada yang kayak gitu, ada Oh. beberapa, tapi nggak banyak sih. Untirta tahun depan bisa kayak gitu. Iya. Bagus sarannya. Berarti beberapa kampus tadi udah ada yang menerapkan hal tersebut. Ada beberapa yang Berarti bayar. kalau gagal diganti atau memang gagal nggak gagal diganti? Iya langsung aja langsung dikasih aja. Oh langsung dikasih. Berarti Iya, subsidi beneran yang tadi Iya kita langsung sebutkan. langsung dikasih aja di awal. Ya, aku baru tahu juga loh. Zara baru tahu juga. Iya, baru tahu juga. Oke. Nah, di sesi ISMA 2024 kan tentu ada interview ya. Iya. Nah, boleh dong. Aku boleh nggak minta kalian untuk mungkin memperagakan ulang opening dan closing statement kalian supaya Sobat Jawara nih mungkin bisa mencontoh dari diksi atau apa yang kalian tonjolkan baik dari kalian di opening maupun di closing. Gitu. Oke. Siapa yang mau duluan? Zara? Iya. Zara, ya, boleh? Lihat. Kalau ini masih diperagain persis waktu itu ya. Bebas ya. Oke, jadi kayak cuman introduction aja sih, kayak hi miss, good morning, good afternoon. Kalau dulu aku siang kan, good afternoon kayak gitu, sapa orang yang kita interview biar kenal kayak gitu kan. Terus baru kayak my name is Zahra Salsabila, currently I'm studying in marketing management 4th semester and currently I am leading praktikum penjualan, project dan sebagainya. Jadi menurut aku kalau introduction itu kenalkan diri kalian, terus sebutin kalian lagi ngapain, kalian dari jurusan apa, semester berapa, dan jangan lupa create connection sama si interviewnya kayak gitu untuk di opening. Kita aja sih. Oke. Kalau closingnya sendiri? Kalau closingnya itu aku bilang, Miss, you are the first person that I depends on, so I need you to remember my name Zahra Salsabila because I want ISMA to support me to mengenalkan batik Banten di Taiwan atau di Australia kayak gitu. Oke, keren banget nih Zara. Kalau dari Jagat, Boleh langsung aja nih. boleh. Hello, my name is Muhammad Jagat Prambito. I am a second year student majoring in nutrition at Universitas Sultan Agung Tirtayasa. The reason on why I applied for ISMA is to hopefully gain valuable hands-on theory and knowledge from any of my host countries, especially on the nutrition problems that they currently face and how they are able to overcome it. I am confident that the knowledge that I would gain would not only benefit me, but also my university and my country as a whole. As Indonesia is actually currently experiencing three nutritional problems at once, which is stunting, wasting, and overnutrition. And the biggest of which is stunting. And stunting will not only hinder someone during their growth phase, but also in their adult phase as well. Kalau closingnya? Okay. Closingnya, I would like to say that I thank you for being my interviewer, and I hope that I will be accepted to ISMA, and I think that it would not only benefit me, but also my host university, my country, my city, so that I can contribute back to it. And I would like to help it by helping Indonesia in its fights against those three conditional problems that I mentioned before. Oke, tentang dari Sobat Jawara yang ingin mendaftar atau nanti ke depan akan mendaftar ISMA, boleh banget ya tadi disimak opening, closing dari Zahra maupun dari Jagat. Yang penting tadi aku nangkepnya confident sama brave sih. Iya benar, confident. Dan kalian sendiri nih,
ada nggak sih yang mau disampaikan ke Sobat Jawara yang lagi nonton? Barangkali mereka mau atau sedang merencanakan untuk daftar ISMA di masa yang akan datang. Dari kalian, apa yang mau kalian sampaikan supaya mereka bisa ada di posisi yang sama dengan kalian, yaitu lolos ISMA di masa yang akan datang? Dari Jagan mungkin? Kalau aku mungkin bisa persiapin dari awal ya, jangan mendadak kalau bisa. Kalau bisa dari beberapa bulan sebelum ini udah harus ada persiapan dulu. Dan juga pastikan ngecek 2 kali, jadi pas mau submit gitu, misalnya pas pendaftaran dicek dulu semuanya, karena barangkali ada yang kelupaan apa, terus dokumen juga harus dicek 2 kali atau 3 kali lah, biar kayak kita tuh pasti ini tuh udah bener. Dan juga esai kalau bisa sih bisa nanya-nanya nanti ke alumni, ke aku boleh, ke Zahra boleh nanti. Kayak bisa kalau yang alumni tuh ngadain proofreading, jadi esainya dibaca dan di komen kira-kira ini udah cocok atau belum, udah pas belum sama ISMA. Jadi kalau mau bantuan bisa minta kok, nggak apa-apa. Gak usah sungkan, bisa langsung minta bantuan aja. Oke, nah nanti sosmednya mereka ada di bawah sini, sekalian biodatanya juga. Jadi tanya aja, jangan sungkan ya. Kalau dari Zahra gimana? Kalau dari aku sih yang paling penting tuh siapin bahasa Inggris dulu pertama, karena pasti kita bahasa Inggris kan di sana. Kayak Jagat kan dapat 145 itu kayak gede banget gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya mau dapat gede itu siapin dari sekarang kayak gitu bahasa Inggrisnya. Terus kayak belajar daily conversation juga kayak gitu. Terus bahasa-bahasa formalnya bahasa Inggris gitu. Pokoknya intinya fokusin gedein EPT sih. Kayak kalau misalnya kamu mau ambil TOEFL, fokus TOEFL gitu. IELTS, fokus IELTS, DAT, fokus DAT kayak gitu. Kalau misalkan pengen belajar DAT itu ada di DET Ready, di YouTube ada. Itu buat belajar gratis, buat kita improve DET gitu. Terus lah bahasa Inggris kita juga harus improve essay gitu kan. Essay itu yang seperti Jagat bilang boleh minta proofread gitu sama alumni, sama aku atau sama Jagat gitu, atau sama alumni lain ISMA gitu kan, tahun kemarin juga bisa mungkin. Terus esainya juga harus perhatiin pertanyaannya secara detail, kayak poinnya apa sih yang ditanyain gitu. Jadi jawabnya itu harus relevan sama si poin ISMA itu. Terus kalau ngejelasin skill, ngejelasin prestasi itu kalau bisa relevan sama ISMA, kebutuhan ISMA tuh apa sih. ISMA tuh butuh orang yang bisa beradaptasi misalnya, terus kayak orang yang confident, terus orang yang bisa leadership mungkin, komunikasi. Nah, kalian tonjolkan prestasi atau pengalaman yang ada skill itu gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, di essay itu pastiin kalian pakai STAR method. Pasti orang nggak asing ya sama ini ya. STAR method itu situation, task, action, dan result kayak gitu. Bisa cari-cari di internet juga gitu kan. Pokoknya jangan capek-capek buat nyari-nyari gitu. Kita harus inisiatif, misalnya nyari essay yang baik gimana kayak gitu. Terus sok kenal juga sama alumni gitu. Kayak misalnya kamu tujuannya pengen ke university apa gitu, jadi kayak kalian coba cari akun universitas tersebut, alumni ISMA kemarin, terus kalian sok kenal sama orang itu, kayak minta insight gitu, gimana kak biar lolos gimana gitu. Terus di sana ada organisasi apa aja, biar kita tuh bisa nyebutin spesifik di essay nomor 3 ya, terutama kan kita harus nyebutin spesifik kita mau ngapain di sana gitu. Kita harus ngelakuin deep research kayak gitu, jadi kayak harus inisiatif bertanya gitu, inisiatif mencari kayak gitu, buat biar essay kita tuh kayak ketahuan nih sama si recruiter, oh dia tuh udah melakukan deep research kayak gitu, berarti dia tuh emang serius mau kesini kayak gitu. Jadi jangan cuman essay itu asal-asalan doang, kayak cuman sekedar motivasi doang atau cuman memperkenalkan diri doang, enggak, tapi juga harus relevan dengan negara dan universitas yang mau kita tuju kayak gitu, dan jurusannya juga. Terus apalagi ya, oh ya, sama kita harus tahu kalau bisa kayak apa ya, aku kemarin di essay itu bilang di Taiwan mau ikut Moon Festival. Kan di Taiwan kan ada Moon Festival tiap tanggal 17 September kayak gitu. Jadi kayak si recruiter tuh kayak jadi tahu, oh dia nih udah deep research ya di Taiwan mau ngapain kayak gitu. Jadi penting sih untuk deep research kayak gitu sih. Oke, keren banget. Boleh dong tepuk tangan saya untuk Zahra dan Jaga. Aku mau ucapin saya thank you buat kalian yang sudah meluangkan waktunya. Kita bikin 2 episode ya selama 2 minggu. 2 episode tentu keren banget. Semoga tadi yang disampaikan oleh Jagat maupun Zahra memberikan insight untuk Sobat Jawara semua yang mungkin tertarik untuk mendaftar ISMA di masa yang akan datang. So, aku tutup episode dihumasin dengan tema dari ISMA 2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara. Dihumasi
Humasin